kembali lagi bersama gue Bio dan juga ada beberapa berita-berita yang memang lagi hot banget nih di seputaran Juventus yang mana ada berita Juventus menaruh minat pada Lucas Vazquez. Ini legenda Real Madrid yang dulu iseng dia diving waktu dihajar sama Mehdi Benatia di Bernabeu dan juga bisa memberikan mereka kemenangan. Waktu itu Buffon sampai marah-marah dan kartu merah, itu memang agak emosi banget dia. Tapi ya itu bagian dari pertandingan. Sekarang Juventus menaruh minat pada pemain ini tapi hanya bisa menggaji 5 juta per tahun, yang mana gajinya di Madrid ini sekarang kalau tidak salah 8 juta euro per tahun. Ini bagaimana nih Mas Busan? Ini memang sesuai kebutuhan Juventus untuk musim depan, yang mana ini Lucas Vazquez pemain yang berpengalaman, suka main di UCL dan juga sering masuk final UCL ya di Eropa juga dia sudah hatam bagaimana pressure-nya. Apakah ini cocok untuk uh, mengarungi next UCL bersama Juventus di musim depan? Apakah ini kebutuhan Juventus atau bukan, atau hanya isapan jempol media aja? Iya, memang kalau kita lihat berita transfer itu kan kita nggak bisa ini ya, belum tentu beneran Juve tertarik sama pemain itu. Tapi oke lah, itu juga kalau ada berita transfer kayak gini kan tetap menarik untuk dibahas dari sisi apakah pemain itu memang cocok gitu untuk bermain di Juve. Kalau kita lihat memang seperti yang disebutkan tadi, Vasquez ini memiliki pengalaman di Eropa gitu kan, bermain di tim besar kayak Real Madrid. Walaupun sebetulnya Vasquez ini bukan pemain inti juga gitu di Madrid, bukan pemain yang rutin tampil reguler sebagai pemain inti juga di Madrid gitu. Kalau saya ingat, saya dulu Vasquez ini kan pemain sayap ya, Iya, pemain sayap dia oh iya, iya. ke depan gitu. Tapi akhir-akhir ini kalau saya lihat Vasquez itu sendiri itu banyak ditempatkan di bek kanan gitu, Iya. di bek kanan itu, bek kanan yang cenderung agak menyerang jadinya mungkin ya. Contohnya Eh, kayak Cuadrado ya Mas ya. oh iya betul, kayak Cuadrado gitu. Cuman kalau menurut saya sih untuk Allegri sekarang belum tentu cocok juga kali ya, karena terlalu menyerang kali ya untuk ditaruh Karena di sisi sayap kanan gitu, dan hmm, bukan pemain reguler juga di klub sebelumnya. Ini juga ya tergantung pelatih selanjutnya seperti apa gitu. Tapi kalau kita lihat lagi dari sisi gajinya itu 5 juta itu, wah itu kayaknya terlalu besar deh untuk pemain yang sebelumnya cadangan di klubnya gitu. Walaupun klub sebesar Madrid, tapi itu juga terlalu besar untuk Juve, untuk pemain level cadangan yang masuk ke Juve gitu. Kita juga nggak tahu apakah nanti ke depannya dia akan menjadi pemain inti di Juve atau seperti apa. Tapi untuk saat sekarang ini gaji 5 juta itu untuk pemain yang usianya 32 tahun hmm. itu sangat besar gitu. Kayaknya agak susah nih. Agak susah kalau Juve rekrut Lucas Vazquez. Mas Suryo, setuju nggak lu sama tanggapan yang Mas Bustan, bahwa apa lu punya tanggapan lain ataupun setuju sama tanggapan yang Mas Bustan tadi bahwa Lucas Vazquez ini bukan suatu pilihan yang tepat mengingat gaji dan juga umurnya, tapi pengalamannya oke dan juga di Eropa juga sering bermain, udah tahu pressure-nya dimanapun, pelatih-pelatih besar pun juga dia sempat merasakan di Real Madrid. Menurut lu tanggapan lu gimana? Kalau dia masuk Juve, di sisi kanan Juve kan memang agak kurang ya. Wayah juga masih angin-anginan, McKennie juga kadang ditaruh di situ juga agak kurang pas aja gitu loh. Cambiaso juga di kanan sampai sekarang pun masih suka kesulitan. Walaupun permainannya bagus, tapi memang belum terlalu konsisten. Gimana nih, Mas Suryo, tentang tanggapan Vasquez ini? Oke, jadi untuk Lucas Vazquez, pemain 32 tahun dengan gaji 5 juta euro yang ditawarkan Juve, walaupun dia gaji dapatnya 8 juta euro di Madrid gitu. Gua rasa untuk pelapis oke, tapi tidak boleh lebih dari 5 juta karena dia seorang pemain cadangan yang dalam tanda kutip cadangan abadi di UCL untuk timnya. Apalagi kita tahu ya, kemarin Madrid di UCL bermain dua sama dengan Bayern Munchen dan dia pun hampir nggak kepake gitu. Jadi soal pengalaman, pengalaman macam apa? Pengalaman bermain atau pengalaman merasakan situasi UCL-nya? Kalau pengalaman merasakan situasi UCL-nya, berdasarkan histori gimana dia trikinya dalam menghadapi si Benatia, gua rasa itu nggak akan banyak membantu Juve gitu. Jadi kalaupun memang harus terjadi transfer, itu hanya di angka 5 juta euro. Lu terima apa enggak terserah.
Dan kalau melihat dari sisi Vasquez, seandainya ya kan dia dengan posisi seperti itu, umur seperti itu, mau diapain kalau dia bisa bermain reguler seandainya ya di Juve, logikanya dia terima, logikanya. Tapi kalau untuk formasi ini agak ideal karena Cambiaso bisa dibalikan ke sektor kiri, Ya, itu. kemudian WA mungkin bisa terbantu dengan ininya penyerangan si siapa? Si Vasquez ini, artinya McKennie itu bisa mundur sedikit, Vasquez bisa maju, kemudian disertai dengan WA dengan berlari seperti Subasa sampai ke pinggir-pinggir corner juga oke, ya kan? Oke, tapi gua setuju dengan hanya 5 juta euro. Lu terima apa enggak? Udah. Kayak orang nggak butuh aja gitu, Bro Bio. Lu terima, syukur. Nggak terima ya udah gitu. Walaupun ini memang masih sebatas rumors ya. Karena Ya. gua lihat sendiri masih banyak kemungkinan transfer sang lain kalau memang Juve niat gitu antara Koop Mainers atau Retegui atau katakanlah Zirkzee gitu. Itu masih lebih available untuk tengahnya. Karena gue ngerasa lebih dibutuhkan di sektor tengah gitu atau menyerang dibandingkan dengan sektor bertahan kita. Sektor bertahan kita aja bisa ngasilin gol. Udah lah, tinggal dimatengin aja itu si Gati. Dimatengin aja itu Danilo. Udah mateng sih kalau Danilo Udah ya. matang Danilo mah. Ya, kalau Danilo dengan kaptennya sudah cukup cemerlang gitu kan. Atau dengan formasinya bisa berubah jadi 4-2-3-1 atau 4-3-3, kembalikan Chiesa pada awal dia blur gitu kayak di timnas Italia ya kan. Dengan placingnya dia luar biasa, meledak segala macamnya, kembalikan ke posisi sesuai dengan skillnya. Itu oke lah. Untuk super sub Lucas Vazquez oke, atau pelapis Lucas Vazquez oke, tapi tidak dengan gaji 5 juta euro, dan gue nggak setuju kalau pengalaman UCL hanya merasakan situasinya aja. Dan kalau ngelihat dari Ini Lucas Vazquez ini hampir mirip situasinya sama kayak Danilo. Danilo kan juga dulu di Real Madrid cadangan abadi, di City juga. Ini kan sama-sama kayak Vazquez nih situasinya, tapi di Juventus sekarang jadi pemain inti dan juga jadi kapten dan juga menjadi pemain reguler. Gimana menurut lo nih? ya kalau menurut gue sekalian aja cari pemain di Liga Jerman atau Liga Italia atau katakanlah Liga Spanyol dengan harga yang lebih murah di klub yang lebih kecil daripada Madrid, tapi dia bermain reguler. Kalau menurut gue itu, Rubio. Gitu. Ini mengenai pertemuan antara Roma dan Juventus, uniknya adalah di sini pelatih baru Roma yaitu Daniele De Rossi adalah meminta saran kepada Maximiliano Legendario Allegri ini tentang bagaimana cara bisa mengalahkan Leverkusen yang mana mereka ketinggalan 2-0 di leg pertama untuk bisa membalikkan keadaan nanti di kandang Leverkusen. Ini kayaknya kedengarannya kalau untuk sekarang agak lucu, tapi memang dari segala pengalaman Allegri lebih punya pengalaman jauh daripada De Rossi. Allegri pernah membawa Juventus sampai 2 kali UCL, dari beberapa musim ke belakang juga sering masuk melalui fase grup ya, memang akhirnya kalah juga. Dan juga ini kayak kalau diminta saran sekarang kayaknya agak nggak masuk nalar gitu loh menurut gue ya, karena memang dari sisi pemain Allegri sama De Rossi juga beda jauh gitu. Allegri yang pragmatis, si De Rossi-nya juga pemainnya agak attacking, dan juga dari sisi permainan Juventus juga dan Roma beda strategi. Bagaimana tanggapan lu Mas Suryo tentang hal ini? Oke, jadi gini, Daniel De Rossi mungkin dia sebagai seorang junior ya dalam tanda kutip ya, dalam unsur kepelatihan dia meminta saran how to counter attack ya, dari Mr. Allegri, karena kita tahu di sini dengan low block defense-nya Juve bertahan dan menghasilkan poin seri pun masih di peringkat 3 ya. Jadi dia mungkin kemarin dia menggunakan metode dia melawan Leverkusen, misalnya jadi 2-0 gitu. Nah, ini gimana cara mengcounternya? Dari serangan agresif Leverkusen, kemudian tadi Leverkusen ya, bukan Bayern Munchen. Ya. Leverkusen, kemudian gimana cara membalikan keadaan atau setidaknya menciptakan peluang-peluang yang berbahaya dari counter attack gitu, karena beberapa pelatih mungkin agresif sekali jadi malah dimanfaatkan sama Leverkusen. Nah,
si De Rossi ini pengen sedikit tips bumbu lah ya, cara bertahan yang baik dan mengcounter Leverkusen itu gimana dari Mr. Allegri. Mungkin itu ya secara mungkin dari pola ininya ya, pola Lega Calcio-nya, Catenaccio dan timing buat menyerangnya gitu. Semoga timing buat menyerangnya bisa apa ya, dicerna dengan De Rossi dengan baik gitu. Jadi karena posisinya sudah ketinggalan 2-0, jadi timing menyerangnya tuh jangan kelamaan gitu, karena makin bisa ketinggalan lagi Bro Bio. Itu sih gue rasa cara bertahannya ala Allegri itu. Nah, mungkin nanti dikombinasikan atau dikonsolidasikan dengan permainan menyerangnya ala Daniele De Rossi gitu. Ini dan juga Allegri memberikan saran bahwa ya, kamu lebih bagus mencetak 2 gol sampai menit 60. Dan ini sisanya mungkin agak bertahan secara all out defense gitu loh. Dan juga bukan low block lagi tapi memang block semua. Oh iya. Ini kayak memang sudah mau strategi ala Catenaccio-nya Allegri, dan juga De Rossi kan juga berpengalaman sebagai pemain bagaimana menginstruksikan pemainnya untuk bermain ala Catenaccio. Sudah berpengalaman De Rossi dari Piala Dunia 2006 juga dia kan ikut andil dalam kemenangan Italia tersebut. Mas Bustan gimana nih tentang tanggapannya bahwa Roma harus mencetak 2 gol dulu nanti baru disuruh bertahan menit 60 sampai akhir pertandingan, yang mana Leverkusen nih biasanya dia bisa mencetak gol di menit 90 plus gitu. Terlihat dari pertandingan beberapa menit Bundesliga yang dia sempat tertinggal sampai menit 90 tapi di 90 plus berhasil mencetak gol dan juga menghindari dia dari kekalahan. Nah, iya, tadi saya juga sempat baca sih di Twitter, kirain bercanda doang gitu kan. Ini De Rossi mau minta apa dari Allegri? Mau minta cara harambol atau hoki ball gimana gitu kan? Itu kan agak lucu juga gitu minta saran ke Allegri. Tapi kemudian kalau dipikir-pikir, sebetulnya benar sih. Allegri itu kan punya pengalaman di masa lalu tuh bisa keluar dari situasi-situasi sulit di babak knockout tuh. Terutama di knockout UCL ya. Kita tahu beberapa kali tuh Juve-nya Allegri itu bisa membalikkan keadaan dari sebelumnya kalah gitu kan, tapi kemudian bisa menang gitu. Contohnya terakhir mungkin waktu lawan Atletico ya, waktu ketinggalan 2-0 tapi kemudian bisa membalikkan jadi 3-0 gitu waktu ada Ronaldo waktu itu. Nah, mungkin De Rossi-nya mau walaupun agak beda gaya ya, tapi Allegri yang dulu juga itu nggak terlalu bertahan banget kayak sekarang gitu. Sebetulnya dia juga ya tahu kapan saatnya bertahan, kapan saatnya untuk keluarnya nyerang gitu. Itu Allegri yang versi 1 itu kayak gitu gitu. Tahu kapan kapan waktu yang tepat gitu kan. Nah, mungkin De Rossi itu minta sarannya itu ini kira-kira tips atau kiat G2-nya itu taktiknya seperti apa sih yang pas itu untuk eh, bisa melewati situasi sulit seperti ini gitu. Mungkin tidak cuma dari segi taktik kali ya, mungkin bisa dari sisi bagaimana membina mental pemain atau gimana mungkin dari segi itu juga kali. Jadi nggak mesti mungkin dari segi taktik aja gitu karena eh, mungkin ada perbedaan juga kali ya cara permainannya itu. Yes. Dan memang berbeda banget ya dari pendekatan yang diberikan sama De Rossi. Terlebih kita bisa melihat jauh dari mana waktu dipegang sama Mourinho, Roma ini memang pragmatis sekali sama seperti Allegri, dan tapi dipegang sama De Rossi langsung strateginya beda, formasinya juga beda, dan juga bermainnya juga memaksimalkan pemain yang penyerang yang mereka punya gitu loh. Dan juga memang ya gue sih sebagai pecinta Serie A berharap bahwa AS Roma masih bisa melaju ya nanti mengalahkan Leverkusen, tapi memang Leverkusen memang lagi top performnya di Bundesliga, juga belum kalah di Europa League, apalagi ya gue sih masih ada peluang untuk Roma bisa membalikkan keadaan. Sebagai sesama tim Serie A, gue mendukung AS Roma di Eropa agar koefisien Eropa bisa lebih banyak lagi nanti untuk di next year-nya, bagaimana kita bisa melaju di tim-tim seperti Fiorentina, juga nanti juga bisa melaju di WCL, dan juga bisa memberikan spot-spot banyak lagi untuk tim-tim Serie A lainnya untuk bisa bermain di Eropa. Asal Ya, bukan Juve ya yang di 5 besar. ini agak ringkih emang kalau Juventus di 5 besar ya. Ya emang harus mengamankan ya minimal 4 besar ya Mas Gustaf. Dan juga ada berita baru lagi bahwa ini dan juga melanjutkan dari yang gue bilang Danilo tadi. Danilo nih bakalan miss
di pertandingan next kita melawan Salernitana. Dan juga mungkin juga ini dia dipersiapkan untuk bisa all out nanti di final melawan Atalanta. Menurut lo ini strategi dari Juventus kah ataupun memang Danilo mengalami cedera yang memang lumayan serius jadi dia tidak bisa bermain melawan Salernitana di match 36? Ya, ini mungkin dia ketularan hokinya Allegri ya kan, dengan nggak ngapa-ngapain aja tembus kejuaraan dunia antar klub gitu. Ya bagus sih, maksudnya kita selalu harus berpikiran positif bahwa dengan tidak mainnya dia di Salernitana, semoga dia punya stamina yang bagus pada saat kita Copa final. Dan itu memang diperlukan karena dia seorang kapten gitu kan. Let's say kalau itu kan kita Giornata ini sudah tidak menentukan lagi karena 18+1 sama dengan 20 udah mereka ambil aja gitu kan. Terus abis itu di sini sisa 3 Giornata, ya udah kita stay dengan Rugani. Itu is fine gitu. Kalau tadi berdasarkan ulasan yang pertama kita bahas, satu satu satu, jangan sampai satu satu aku sayang ibu, bukan, tapi satu satu satu, 3 poin cukup untuk UCL, oke, nggak masalah. Jadi ini gue bilangnya sih alhamdulillah ini bisa istirahat di lawan Salernitana. Semoga nanti jos pada saat melawan Atalanta di Copa. Oke, Mas Bustan gimana nih? Kita bakal kehilangan Danilo di lini belakang, tapi pertandingannya melawan Salernitana. Apakah ini agak worry juga di lini belakang Juventus? Nanti mungkin yang main Gatti yang masih konsisten dan juga ditambah mungkin yang bisa Rugani ataupun mungkin Sandro dibandingkan di sisi belakang di sebelah kirinya Juventus. Menurut lo gimana nih Mas? Apakah ini bisa memberikan dampak signifikan untuk lini belakang Juventus ataupun ya karena memang Salernitana aja lawannya, jadi kita nggak terlalu was-was di match berikutnya. Sebetulnya Danilo absen ini udah pernah ya beberapa match pas pertengahan atau awal musim sampai pertengahan kali ya, itu lumayan lama beberapa pertandingan itu Danilo absen dan Rugani kemudian step up, dia ngisi posisinya dan Rugani bisa tampil cukup baik gitu untuk ngisi. Jadi bertiga Gatti, Bremer, Rugani itu bisa menutup ketiadaan dari Danilo gitu dengan baik. Jadi sebetulnya nggak ada masalah sih, apalagi Salernitana ini kan tim yang sudah dipastikan degradasi ya, mereka nggak ada motivasi apa-apa lagi gitu untuk main gitu. Jadi harusnya Juve bisa mengamankan 3 poin di pertandingan ini walaupun tanpa Danilo. Mudah-mudahan Yildiz bisa main sih. Gue sih Bisa pengen tampil Yildiz gitu. bisa main, yang mau ceritakan Chiesa kayak lawan Milan ya, gantian ya. Chiesa jadi super sub, si Yildiz jadi starter. Iya, karena kita juga harus nyimpan tenaga juga untuk final Copa. Ya, semoga aja lawan Salernitana kita juga bisa mengemas 3 poin dan juga bisa langsung menjadi motivasi semangat kita nanti di final melawan Atalanta. Semoga menjadi, dan juga di melawan Atalanta juga kita bisa juara karena ini menjadi motivasi buat anak-anak baru banget yang harus merasakan mengangkat trofi gitu, menjadi pelanjutan di next year ataupun juga bisa mengangkat motivasi pemain-pemain yang masih belum pernah mengangkat trofi. Pemain Juventus siapa yang sering mengangkat trofi? Hanya mungkin Rabiot dan juga Danilo yang sudah sering merasakan, dan juga Chiesa mungkin. Yang lainnya kan masih nyubi-nyubi banget ini di kancah Serie A maupun di kancah UCL gitu loh. Ya semoga aja Juventus bisa memberikan maksimal di 2 laga ke depan ini ya, at least 2 laga ini yang memang jadi kuncian Juventus untuk melanjutkan stepnya di musim depan, mau pergantian pelatih dan juga menentukan transfer untuk musim depan. Oke, 3 berita itu yang memang kita angkat untuk Vincere News kali ini, dan juga jangan lupa untuk teman untuk like, subscribe, dan juga share ke semua orang yang kalian kenal, dan juga kalau mau memberikan saran dan kritik bisa langsung di komen, atau mau menanggapi video ini, komentar kalian bisa banget langsung menuju di komentar di kolom komentar Suara Juventini nanti. Dan juga buat teman-teman yang ingin bergabung di channel kita, bisa langsung masuk ke kolom langganan, yang mana di sana langganan itu ada paket dari Buffon, ada paket dari Del Piero, di mana terlihat sekarang Mas Bustan nih gabung sama kita karena beliau menjadi langganan untuk channel Suara Juventini. Terima kasih sekali lagi buat Mas Bustan dan juga Mas Suryo untuk mengisi review dan juga beberapa analisa berita-berita terbaru dari Juventus. Akhir kata dari gue, Vino Alavine, Forza Forza Juve. Juve.